Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladhi شرع لعباده الأضحياء وجعل قربانا إليه ودليلا على التقوى. نحمده سبحانه ونستغفره ونسأل التوفيق والرضا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dan segala puji hanya bagi Allah. Allah Maha Besar dengan kebesaran yang agung. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah di waktu pagi dan siang. Segala puji bagi Allah yang telah mensyariatkan ibadah kurban kepada hamba-hambanya, menjadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai bukti ketakwaan. Aku bersaksi, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini di tempat ini, di waktu ini, hari raya yang mulia, Idul Adha, hari besar yang mengingatkan kita pada peristiwa agung, pengorbanan seorang nabi, pengorbanan seorang putra nabi. Dan ada ujian yang Allah kirimkan bukan untuk menghancurkan manusia, tetapi untuk mengangkat umatnya, untuk mengangkat hambanya, untuk supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang mulia, menjadi maqam penghambaan yang lebih tinggi. Dan di antara ujian terbesar sepanjang sejarah manusia adalah ketika seorang ayah diperintahkan menyembelih anak yang paling dicintainya. Bukan anak biasa, ia adalah anak yang dilahirkan setelah menanti yang waktu begitu panjang, di usia yang tidak begitu muda. Di beberapa tafsir mengatakan bahwa usia Nabi Ibrahim hampir menuju 100 tahun. Setelah uban memenuhi kepalanya, setelah doa bertahun-tahun menggantung di langit malam, ia adalah lahirlah seorang nabi yang mulia, yaitu Ismail. Buah hati seorang nabi, harapan yang luar biasa, yang mana menjadi harapan semua orang, semua keluarganya, menjadi keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, dan dakwah. Dan
ini harapan yang akan menjadi estafeta perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Buah hati seorang Nabi, harapan dakwah, harapan penerus Nabi Ibrahim alaihi salam. Penyejuk mata, permata yang datang di ujung usia. Namun Allah ingin mengajarkan kepada bumi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan jalan dakwah ini sangat panjang. Maka ia seorang nabi yang luar biasa, mendidik anaknya Ibrahim hanya mewariskan, tidak hanya mewariskan nasab, tidak hanya mewariskan keturunan, tapi dia mewariskan mabda. Apa itu mabda? Yang mana generasi kita memiliki fikrah, memiliki tujuan bahwa kemana dia. Dia memiliki akidah yang kuat, bukan sekedar memberikan makan saja. Ia tidak sekedar membesarkan anak, ia sedang membangun ruh dakwah, ruh bagi perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika perintah Allah datang, Ismail tidak memberontak, Ismail tidak negosiasi, Ismail tidak banyak berdebat. Karena sejak kecil ruhnya, jiwanya ditempa untuk tunduk kepada Allah. Maka ada ayat yang luar biasa yang terlontar dalam lisan Nabi Ismail ketika seorang Nabi Ibrahim bermimpi. Falamma balagha, kemudian bermimpi, ya abati fa'al ma tu'mar. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi dan dipanggil Nabi Ismail, wahai anakku, wahai ananda, aku telah bermimpi semalam. Inni ara fil manam anni azbahuka. Aku bermimpi ingin menyembelih kamu. Ma ra'yuka. Bahasa Arab itu ketika kalimat ma ra'yuka beda dengan madza takallamta, madza fahimta. Tapi di kalimat ra'yuka, kalimat kata ra'a yaitu pandangan, yaitu lihat, yaitu pendapat. Dan ketika ditanya oleh Nabi Ismail, apa jawaban? Ini jawaban seorang anak ketika didik oleh ayahnya yang luar biasa. Ya abati fa'al. Wahai ayahanda, wahai bapakku, wahai abah, wahai bapak, kerjakanlah, lakukanlah apa yang dikerjakan, apa yang diperintah Allah. Ma tu'mar, apa yang diperintahkan. Ketika ada perintah, bukan sekedar perintah. Ketika ada perintah, bukan hanya perintah semata, tapi ini perintah langsung dari langit. Ini perintah langsung dari penguasa alam semesta. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Kalimat ini bukan sekedar jawaban seorang anak soleh. Ia adalah deklarasi setiap kader dakwah, setiap anak yang disiapkan untuk melanjutkan perjuangan ayahanda, ayahnya. Inilah pendidikan, inilah tarbiyah, inilah tarbiyah yang menggerakkan jiwanya. Ketika jiwanya dididik, maka dia akan tergerak, berharakah, bergerak. Maka ada tarbiyah harakiyah. Tarbiyah harakiyah ini ditempa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tidak mendidik generasi yang hanya pandai berbicara tentang Islam, tetapi generasi yang siap membayar harga perjuangan Islam. Sebab perjuangan
Nabi Ibrahim, dakwah Nabi Ibrahim ini tidak ditegakkan dengan angan-angan. Ia ditegakkan dengan tabahiyah. Apa itu tabahiyah? Tabahiyah adalah pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Kalimat anfusihim wa amwalihim hanya satu di antara 28 ayat yang ada dalam Al-Quran. Bahkan sedikit sekali anfusihim wa amwalihim, yang lainnya amwalihim wa anfusihim, pengorbanan harta kemudian jiwa. Hanya ayat ini saja, pengorbanan jiwa kemudian harta. Ayat ini adalah akad perjuangan bahwa seorang mukmin sejati telah menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia tidak lagi hidup untuk syahwatnya, tidak hidup untuk kenyamanannya, tidak hidup untuk popularitasnya. Ia hidup untuk risalah dakwahnya, perjuangannya. Karena itu Ibrahim bukan sekedar menyembelih anak, ia sedang menyembelih seluruh keterkaitan dunia yang bisa menghalangi langkah-langkah perjuangan dakwahnya. Dan inilah penyakit besar banyak kita, banyak umat manusia, banyak para aktivis, banyak para dai, banyak para mubalik, asatidz. Mereka ingin memuliakan perjuangannya, tetapi tidak siap memikul beban perjuangan. Mereka ingin kemenangan Islam, tetapi tidak siap kehilangan waktu, kehilangan kenyamanan, kehilangan harta, bahkan sebagian mimpi pribadinya demi Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah." Kata Allah, "Walamma ya'lamullah alladzi jahadu minkum wa ya'lamus sabirin." Apakah kalian mengira akan masuk surga? Kita insya Allah jamin surga. Tapi apakah surga itu amal kita bisa memasukkan kepada surga? Padahal belum nyata, kata Allah. Bagi Allah, siapa di antara kalian yang berjihad dan siapa yang sabar? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jalan perjuangan Nabi Ibrahim, jalan dakwah Nabi Ibrahim bukan jalan istirahat. Ia adalah jalan panjang para nabi. Ia adalah jalan panjang para syuhada. Dan solusi di jalan ini ada air mata, ada keterasingan, ada fitnah, ada kelelahan yang panjang. Tetapi justru disitulah jiwa ditempa. Karena Allah sedang membangun generasi yang layak memikul, yang layak dibentuk, dididik, ditarbiyah. Dan perhatikanlah, ketika Ibrahim dan Ismail telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, Allah berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Maka ketika keduanya telah berserah diri, keduanya sudah menyerahkan dirinya kepada Allah, Ibrahim membaringkan anaknya atas pelegisnya. Ketika itu, wanadainahu ayya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Masya Allah. Kami memanggilnya, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan
kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Subhanallah. Ternyata Allah tidak menginginkan darah Ismail. Allah tidak menginginkan tumpah darah yang di tangan keluarga Nabi Ibrahim. Ternyata Allah ingin menginginkan generasi yang rela meletakkan kepentingan Allah di atas seluruh kepentingan dirinya. Dan dari rahim pengorbanan itulah lahir keberkahan sejarah. Dari Ibrahim lahir para nabi. Dari Ibrahim lahir generasi-generasi sampai hari inilah keturunan, yaitu Nabi Muhammad SAW dan umatnya akhir zaman. Dan dari pengorbanan lahirlah peradaban tauhid, peradaban yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai ketauhidan. Maka jangan heran, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap kebangkitan Islam selalu dimulai dengan tarbiyah, pendidikan. Tidak bisa kita menyampingkan, mentiadakan, menafikan pendidikan. Tarbiyah yang paling asasi adalah tarbiyah ruhiyah. Karena umat ini tidak bangkit dengan hanya mengandalkan intelektual semata, tetapi dengan lahirlah manusia-manusia Rabbani. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Menurut Abu Laith, apa Rabbaniyin? Rabbaniyin adalah orang-orang yang mau bekerja, orang-orang yang mau melahirkan generasi-generasi yang terbaik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidupnya, ibadahnya, matinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap zaman memiliki Ibrahim, setiap zaman memiliki Ismail, setiap zaman memiliki kedua-duanya. Ada yang harus mengorbankan kenyamanan, ada yang harus mengorbankan ambisi pribadi. Ada yang harus mengorbankan waktu istirahatnya. Ada yang harus menahan lelah panjang demi menjaga jalan perjuangan dakwah tetap hidup. Dan jangan pernah menyangka bahwa pengorbanan itu sia-sia. Karena sejarah Islam tidak ditulis oleh orang-orang yang mencari aman, tetapi orang yang mereka yang berani berkata seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, aslamtu lirabbil alamin, aku berserah. Makanya Islam adalah al-hudu ilallah, berserah diri, tunduk patuh terhadap perintah kita, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkata Nabi Ismail, if'al ma tu'mar. Dua kata itu pasti akan ada di generasi-generasi zaman sekarang. Maka didiklah diri kita dan keluarga kita dengan ruh pengorbanan, dengan ruh yang jiwa raganya untuk Allah dan Rasul. Didik kader-kader generasi penerus bangsa kita agar mencintai amanah lebih daripada kenyamanan. Tanamkan kepada mereka bahwa jalan ini bukan jalan mencari popularitas, tetapi jalan menuju ridha Allah. Karena suatu hari nanti Allah tidak akan bertanya berapa banyak manusia yang memujinya, berapa banyak orang yang mengelompokkanmu, berapa banyak orang yang subscribe menjadi follower bukan. Tetapi apa yang telah engkau korbankan untuk agamaku, kata Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi udhiyat wa ni'mah al-kathirat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Hadirin jemaah Aidul Adha rahimakumullah. Di khutbah kedua ada poin penting dalam kisah Nabi Ibrahim. Yang pertama tentang kepemimpinan spiritual. Seorang pemimpin, seorang ayah, dia harus menjadi contoh bagi anggota keluarganya. Seorang kepala desa, seorang kepala pemerintah, seorang kepala negara harus menjadi contoh bagi rakyatnya. Maka di sini penting kepemimpinan spiritual yang memiliki ruh, memiliki jiwa yang dia dekat dengan Rabb. Dan yang kemudian yang kedua, keteladanan seorang istri yang mana ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, seorang istri tidak banyak protes. Bahkan ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya bertanya, Allah amaraka bihada, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab, na'am. Hanya berkata singkat pada. Qalat, idlan yulayyi'ana. Kalau begitu, Allah tidak akan menyanyiakan kami. Nabi Ibrahim meninggalkan dua anggota keluarganya, istrinya dan anaknya di tengah padang pasir yang sangat panas. Tidak ditinggalkan harta, tidak ditinggalkan uang sepeser pun, tapi dititipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pendidikan yang luar biasa. Yang ketiganya adalah tujuan akhir dari mencetak generasi, mencetak keluarga sakinah, mawaddah, rahmah dan dakwah adalah mencetak generasi yang soleh. Nabi Ibrahim berdoa untuk anak cucunya. Rabbana ji'alni, Rabbi ji'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyati ummatan muslimatan lak. Doa-doa itulah terkabul sampai saat ini. Generasi Nabi Ibrahim yang sangat luar biasa, mencetak generasi tauhid, generasi yang mana? Generasi yang terus menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Mari jemaah rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di momentum Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita generasi-generasi yang diharapkan oleh Islam, generasi-generasi yang siap berjuang, siap mengorbankan jiwa raganya untuk perjuangan Islam. Bukan hanya Islam semata, tapi bukan untuk Indonesia saja, tapi untuk dunia rahmatan lil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, terimalah amal-amal kami sejak awal Dzulhijjah sampai sekarang. Ya Allah, terimalah saum kami, terimalah ibadah kami, terimalah sedekah kami, terimalah kurban kami. Ya Allah, terimalah hewan kurban kami. Ya Allah, bukan kurban saja,
bukan sekedar daging saja, tapi Allah melihat perjuangan korban kita ya Allah. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan-keturunan yang menjadikan hati kami ya Allah. Keturunan-keturunan yang mana ketika mereka besar nanti ya Allah bisa menunjukkan kepada kami menjadi syafaat nanti di yaumil akhir, di yaumil jaza, di yaumil hisab ya Allah. Berikanlah kepada kami keturunan-keturunan yang menjadikan hujjah nanti di yaumil akhir ya Allah. Menjadikan hujjah bagi kami ya Allah. Ketika kami dimasukkan ke dalam neraka, ada anak-anak kami yang menjemput kami untuk kami bisa menjadi hamba-hambamu yang menikmati surgamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami generasi-generasi yang taat kepadamu ya Allah. Generasi-generasi yang menjunjung tinggi, membiasakan untuk sholat 5 waktu ya Allah. Generasi-generasi zuriat-zuriat kami yang cinta kepadamu ya Allah, yang cinta kepada perjuanganmu ya Allah. Dan janganlah menjadikan keturunan kami keturunan yang lalai ya Allah, yang mana ketika keturunan kami lalai, kami tidak ada hujjah, tidak ada syafaat nanti di yaumil akhir ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami hamba-hambamu yang taat, jiwa-jiwa kami, jiwa-jiwa ini yang menjadikan jiwa hambamu, jiwa hamba-hambamu yang menjadikan hamba ini taat kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.